Weekly Shonen Jump adalah salah satu majalah mingguan paling populer di Jepang. Sudah banyak seri manga terkenal yang terlahir dari majalah ini. Sebut saja Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Boku no Hero Academia, JoJo's Bizarre Adventure, dan masih banyak lagi judul populer lainnya. Tiap seri tersebut tentu memiliki jalan cerita yang berbeda-beda. Tapi gimana ya kalau semua karakter utama dari banyak seri Jump ini dipertemukan dalam satu cerita? Inilah yang coba dilakukan Shonen Jump pada game besutan Bandai Namco dengan judul Jump Force. Para karakter utama seperti Luffy, Naruto, Goku, Gon, Ichigo, dan karakter-karakter utama lainnya bekerja sama untuk melawan satu musuh yang mengancam semua alam semesta. Bukan alam semesta mereka saja, tapi juga alam semesta kita yang selama ini hanya berperan sebagai pembaca. Oke lah, kayak gimana cerita selengkapnya, kita langsung aja. Kota New York, Amerika Serikat hancur lebur akibat serangan Frieza bersama ratusan pasukannya. Mereka dibantu oleh kelompok penjahat lain yang menyebut diri mereka sebagai Venoms. Para penjahat ini datang dari lubang cacing yang muncul dari langit New York. Goku datang untuk menghentikan mereka. Ketika Goku tengah berduel melawan Frieza, serangan dari Frieza malah mengenai seorang warga sipil. Ia hampir tewas. Beruntung Trunks berada di sana. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menggunakan kubus umbras, yang tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga akan membuatnya menjadi seorang pahlawan, layaknya karakter di komik Jump. Ia jugalah yang akan menjadi karakter utama kita dalam cerita ini. Sang karakter utama ini bernama Koko. Story mode di Jump Force ini juga pakai karakter custom yang bisa dibuat sesuai keinginan pemain, sama kayak di Xenoverse. Setelah Koko terbangun, sebuah robot bernama Navigator memperkenalkan dirinya yang akan menjadi pendamping Koko. Saat itu juga Koko sudah harus siap bertarung melawan para Venoms. Cerita setelah Koko mengalahkan seorang Venoms, Navigator mengambil Umbras Cube dari tubuh Venom tersebut. Sementara Frieza yang tengah melawan Goku pergi begitu saja. Goku, Trunks, dan Navigator kemudian membawa Koko kembali ke markas mereka menggunakan portal teleportasi. Setibanya di markas mereka yang disebut Umbras Base, mereka bertemu dengan Luffy dan Naruto. Goku no Ochan ga kaite kita. Tsumari, Frieza no yatsu nigashichimatta. Tsugi atta toki ni yatsukeria ii sa. Trunks mengungkap orang-orang di dunia nyata atau di dunianya Koko ini heboh karena kemunculan Goku, Luffy, Naruto, dan karakter manga Shonen Jump lainnya. Koko disambut oleh Glover yang merupakan pemimpin dari kelompok bernama Jump Force ini. Glover menjelaskan bahwa ada dunia yang berada di luar dunia nyata. Dunia tersebut adalah dunia Jump. Para penjahat yang menyerang kota New York sebelumnya adalah para penjahat dari dunia Jump. Untungnya di dunia Jump juga ada para pahlawan seperti Naruto, Goku, Luffy, Trunks, dan yang lainnya untuk menyelamatkan dunia nyata. Berkat kekuatan Umbras Cube yang ditanamkan ke dalam dirinya, manusia biasa seperti Koko memiliki kekuatan layaknya para pahlawan dari dunia Jump. Para Venom sebenarnya juga sama seperti Koko, mereka adalah manusia biasa yang ditanamkan kekuatan Umbras Cube. Namun malah menjadi Venoms karena mereka pada dasarnya memanglah orang-orang jahat yang kejahatannya diperkuat oleh Umbras Cube. Para Venoms mengumpulkan manusia-manusia jahat dan memberikan mereka kekuatan Umbras Cube demi menguasai dunia. Untuk menghentikan para Venoms, mereka harus mengumpulkan semua Umbras Cube. Setelah mendengar penjelasan Glover, Koko setuju untuk bergabung menjadi anggota Jump Force. Sementara itu di reruntuhan kota New York, muncullah penjahat utama dalam cerita ini. Ia bernama Kane. Kane berada di sana bersama rekannya bernama Galena. Kembali ke Umbras Base. Navigator menjelaskan di Jump Force terdapat 3 tim. Tim pertama adalah tim Alpha yang dipimpin oleh Goku. Tim ini bertugas untuk melawan invasi para Venom. Tim kedua yaitu tim Beta yang dipimpin oleh Luffy. Tim ini bertugas untuk merebut wilayah yang sudah dikuasai Venoms. Tim ketiga yaitu tim Gamma yang dipimpin oleh Naruto. Tim ini bertugas menyusup ke wilayah Venoms untuk mengumpulkan informasi. Di tim Alpha, selain Goku sebagai ketua, tim tersebut beranggotakan Gaara, Piccolo, dan Zoro. Ya, emang bener Zoro di sini, bukan karena nyasar dari Eket sampai ke dunia nyata ya. Tim Beta yang diketuai Luffy beranggotakan Hancock, Sanji, dan Boruto, putra Hokage maksudnya. Tim Gamma yang dipimpin Naruto beranggotakan Sabo, Trunks, Kakashi, dan Sasuke. Pada akhirnya Koko memilih bergabung ke tim Alpha. Sebelum resmi bergabung, Koko terlebih dahulu berlatih tanding melawan Goku. Dari hasil latihannya, Koko mendapatkan skill yang sama dengan anggota tim Alpha, seperti Kamehame milik Goku, ninjutsu elemen pasir milik Gaara, dan teknik Senhyaku Hachiju Pondoho milik Zoro. Sementara itu di planet Namek, Vegeta bersiap menghadapi para Venoms.
Namun ia justru dirasuki Umbras Cube, yang kini membuatnya menjadi salah satu Venoms. Mendapat kabar dari planet Namek tersebut, tim Alpha bersama Trunks lalu pergi ke sana. Yosh, Sonja, shipatsu da. 転送完了しました。何言っても無駄のようだな。 Pertarungan Goku, Trunks, dan Koko melawan Vegeta pun dimulai. Tentu mereka bertiga berhasil mengalahkan Vegeta yang seorang diri. Umbras Cube yang keluar dari tubuh Vegeta kemudian diambil oleh navigator. Tak terima dirinya telah dikendalikan menggunakan Umbras Cube, Vegeta meminta bergabung ke Jump Force untuk membalas para Venoms. Galena ternyata juga ada di sana. Ia mengawasi pertarungan tersebut dari jauh. Goku, Koko, Trunks, dan Vegeta kemudian kembali ke Umbras Base. Glover mengumumkan pada para anggota Jump Force, saat ini mereka akan berfokus untuk mengumpulkan anggota dari orang-orang potensial yang dirasuki Umbras Cube. Target pertama mereka adalah Ryo Saiba, yang berada di Hong Kong. Ryo Saiba adalah karakter utama dari seri City Hunter. Di sana Ryo bertemu dengan Galena. Galena menaruhkan suatu pekerjaan pada Ryo. Ketika Vegeta dan Koko sampai di sana, Ryo telah dirasuki oleh Umbras Cube. Pertarungan Koko bersama Vegeta melawan Ryo pun terjadi. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengalahkan Ryo dan mengeluarkan Umbras Cube, Koko dan Vegeta kembali ke Umbras Base untuk membawa Ryo. Ryo lalu bergabung ke kelompok Jump Force. Singkat cerita, di misi perekrutan anggota Jump Force lainnya, mereka berhasil merekrut para karakter utama dari dunia Jump seperti Gon dan Hisoka dari Hunter x Hunter, Jotaro dari Jomok, Jojo Bizarre Adventure, Yusuke dari Yu Yu Hakusho, serta Dai dari Dragon Nest. Mereka adalah para karakter utama lain dari dunia Jump yang saat ini juga terlempar ke dunia nyata. Rata-rata dari mereka semua terlebih dahulu dirasuki oleh Umbras Cube, namun berhasil dikalahkan oleh anggota Jump Force lalu diajak bergabung ke kelompok Jump Force. Selama misi perekrutan, mereka juga melawan para penjahat dari dunia Jump seperti Kurohige dari One Piece, Dio Brando dari Jojo Bizarre Adventure, Toguro dari Yu Yu Hakusho, Aizen dari Bleach, dan Shishio dari Rurouni Kenshin. Koko bertemu dengan Yagami Raito dari seri Death Note. Raito memperkenalkan diri sebagai orang yang akan menjadi rekan Koko selama berada di Umbras Base. Ia sedikit terkejut karena Koko dapat melihat Ryuk, sang dewa kematian, padahal Koko tidak pernah menyentuh Death Note. Di cerita Death Note sendiri, agar bisa melihat seorang dewa kematian, seseorang harus menyentuh Death Note terlebih dahulu. Raito ternyata juga adalah anggota baru seperti Koko. Ia berkenalan dengan Goku dan bertanya soal Dragon Ball yang bisa mengabulkan semua keinginan. Ryuk berasumsi bahwa Raito ingin menggunakan Dragon Ball untuk mendapatkan kekuatan Death Note-nya kembali. Di suatu lokasi yang berada di Jepang, Kane terlihat menciptakan sesuatu yang berasal dari banyak Umbras Cube yang disatukan. Umbras Cube yang sangat banyak itu keluar dari buku yang ia bawa, yang kita sebut saja sebagai Onyx Book. Di sana, Gaara juga tengah bertarung melawan beberapa Venoms. Kane kemudian memerintahkan Toguro untuk mengalahkan Gaara. Gaara yang kesulitan menghadapi Toguro kedatangan bantuan dari Naruto dan Koko. Naruto? Hangeki kaisu datte ba yo. Ternyata di sana ada satu lagi replika Toguro yang muncul. Meski sudah mengalahkan dua Toguro, Naruto, Koko, dan Gaara harus terus-menerus melawan replika Toguro yang lain yang tak henti bermunculan. Setelah bersusah payah mengalahkan semua replika Toguro, kali ini Ken menampakkan diri. Kai, それが俺の名だ。Dan sekarang giliran Gaara yang dikendalikan oleh Umbras Cube. Naruto dan Koko terpaksa harus melawan Gaara yang kehilangan kendali. Singkat cerita, setelah berhasil menyadarkan Gaara, mereka kembali ke Umbras Base. Glover memerintahkan Luffy untuk menginvestigasi Onyx Book yang juga Kane gunakan untuk menciptakan replika Toguro. Buset, nggak ada orang lain apa? Luffy dikasih kerjaan kayak gitu. Glover menemukan beberapa calon anggota Jump Force potensial yang sedang dikuasai Umbras Cube. Singkat cerita, para anggota Jump Force lagi-lagi berhasil merekrut anggota baru, diantaranya Seiya dan Shiryu dari Senseiya, Kenshiro dari Hokuto no Ken, Ichigo dari Bleach, Yugi dari Yu-Gi-Oh!, Deku dari Boku no Hero Academia, Asta dari Black Clover, dan Kenshin dari Rurouni Kenshin. Luffy mendapat laporan dari semua anggota tim Beta bahwa Kurohige muncul di Metahorn dan Mexico. Itu berarti Kurohige juga telah dibuat replikanya menggunakan Umbras Cube. Hancock memperkirakan bahwa Kurohige dan Venom telah bekerja sama.
誰にも俺を止められねえのさ。やめとけやめとけ。おめえ程度じゃ俺を倒せねえ。Koko bersama tim Beta dikirim ke New York untuk menghentikan Kurohige. Pertarungan Koko bersama tim Beta melawan Kurohige tidak menghasilkan pemenang. Kurohige pergi begitu saja sebelum pertarungan berakhir. Gaara membawa Koko dan Ichigo ke New York untuk menghadapi seseorang yang ia kira Ichigo kenal, karena orang tersebut menggunakan pedang seperti Ichigo. Tibanya di sana, mereka bertemu Shishio Makoto, antagonis utama dari seri Rurouni Kenshin. Ichigo, Koko, dan Gaara gagal mengalahkan Shishio yang pergi sebelum pertarungan berakhir. Glover menugaskan Koko, Sanji, dan Luffy untuk menginvestigasi pesawat Frieza yang terjatuh di wilayah Matterhorn. Setibanya di sana, mereka menemukan seorang wanita yang membawa Onyx Book seperti milik Kane. Setelah mengalahkan beberapa Venoms di sana, mereka memutuskan kembali ke Umbras Base, membawa wanita misterius tersebut. Si wanita tersebut memperkenalkan dirinya pada Luffy, Sanji, dan Koko. Ia bernama Angela. Luffy kemudian pergi ke New York. Di sana ia bersiap menghadapi Frieza dan Kurohige seorang diri. Kurohige mengatakan harusnya Goku lah yang terjebak di sana dengan datang seorang diri. Beruntungnya Luffy mendapat bantuan dari Koko yang baru tiba. Pertarungan Koko dan Luffy melawan Frieza dan Kurohige pun terjadi. Singkat cerita, pertarungan mereka tidak menghasilkan pemenang. Kurohige dan Frieza memilih pergi karena berpikir anggota Jump Force yang lain mungkin akan datang melawan mereka. Koko dan Gon bertemu Killua di Hong Kong. Killua mengatakan ia sempat bertemu dengan seseorang yang mirip seperti Gon bersama Hisoka yang menyerang dirinya. Gon berasumsi kedua orang tersebut adalah replika. Gon dan Koko kemudian membawa Killua ke Umbras Base. Koko dan Ichigo melawan replika Ichigo dan Renji yang dirasuki Umbras Cube. Singkat cerita, setelah mengalahkan replika Ichigo dan menyadarkan Renji, Renji mengungkap bahwa Aizen telah menghilang dari Soul Society. Renji memutuskan bergabung ke Jump Force untuk mencari Aizen yang menghilang. Koko bersama Goku kemudian pergi ke Meksiko untuk membantu Yusuke melawan replika Toguro dan Venoms. 助けに来たぞ悟空のおっさんか悪いなユスケ行くぞ Replika Toguro yang sudah susah-susah mereka kalahkan masih mampu bangkit. Keadaan semakin memburuk dengan kemunculan Kurohige dan Cell yang langsung menyerang mereka. Koko bahkan terpental jauh, hingga pingsan akibat dihantam dengan keras oleh Kurohige. Ketika tersadar, ia dihadapkan dengan Frieza dan Aizen. Koko terpaksa harus melawan mereka berdua seorang diri. Beruntung, ia mendapat bantuan dari Gaara. Di tengah pertarungan, Frieza dan Aizen memutuskan pergi dengan alasan waktu mereka sudah habis. Selain itu, kemunculan Goku dan Yusuke memperkuat keputusan mereka untuk pergi. Mereka semua lalu kembali ke Umbras Base. Diperlihatkan seorang misterius sedang memegang Onyx Book seperti milik Kane. Ia mengawasi konflik antara kelompok Jump Force dan kelompok Venoms Kane. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Rukia dari seri Bleach dan Kurapika dari seri Hunter x Hunter bergabung ke Jump Force. Sanji diduga berkhianat karena telah membawa lari Angela dari Umbras Base. Padahal ia sudah dipercayakan untuk merawat Angela. Koko menemukan bahwa Sanji telah bekerjasama dengan Kurohige dan Toguro. Sanji ternyata memang telah dirasuki oleh Umbras Cube. Raito yang sejak awal mencurigai Angela mendapati bahwa Angela adalah Galena yang menyamar. Raito mengirim Sanji dan Galena ke ruangan di mana Luffy, Zoro, dan Koko sudah menunggu. Sanji, mai ni denasai. Sanji Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Sanji. Ia akhirnya tersadarkan, sementara Angela lenyap karena ia hanyalah replika dari Galena. Sanji
ああ、もう大丈夫だ。めんどくねえ。それと、ありがとな。Glover mengungkap misi replika Galena yang menyamar sebagai Angela adalah menghancurkan Umbras Base ketika para anggota inti Jump Force sibuk menjalankan misi di luar. Beruntung, Galena hanya berhasil menghancurkan fasilitas penelitian di Umbras Base. Ketika Galena menemui Ken, Raito diam-diam mengikutinya untuk bertemu dengan Ken. Raito lalu menjelaskan bahwa misi Galena sebenarnya terbilang berhasil karena sudah menghancurkan fasilitas penelitian di Umbras Base. Sementara Ken masih punya banyak Umbras Cube yang bisa digunakan lagi untuk rencana berikutnya. Ken lalu menerima Raito bergabung ke Venoms. Koko dan Deku ditugaskan untuk menghentikan kekacauan yang Galena lakukan. Setibanya di lokasi, Koko bersama Deku melawan Galena dan Venoms. Galena mengungkap bahwa Kane dulunya adalah manusia. Ia menjadi Kane yang jahat saat ini karena telah dikhianati oleh keadilan yang ia percaya. Kane bahkan sampai harus kehilangan istri dan anaknya. Kane ingin menghancurkan dunia untuk membangun ulang dunia yang baru versi dirinya. Setelah sedikit bercerita, Galena lalu lenyap karena Galena yang mereka lawan ini ternyata hanyalah replika. Koko diberi misi lagi oleh Glover untuk menghentikan ekspansi para Venoms di dunia Jump. Pertama, ia pergi ke dunia Dragon Ball untuk menghentikan Cell. Setelah itu, ke dunia One Piece untuk mengalahkan Kurohige. Lalu ke dunia Naruto untuk menghentikan Kaguya. Singkat cerita, setelah Koko bersama Naruto dan Gaara berhasil menghentikan Kaguya, Kane muncul di hadapan mereka. Maka dimulailah pertarungan pertama kali Kane melawan Naruto, Gaara, dan Koko. Sebagai musuh utama, Kane ternyata memang sangat kuat. Mereka bertiga kesulitan mengimbanginya. Beruntung mereka kedatangan bantuan dari Goku dan Luffy. Meski sudah berlima mengeroyok Kane, mereka masih kesulitan. Koko yang terluka parah diperintahkan kembali ke Umbras Base bersama Gaara, sementara trio Naruto, Luffy, dan Goku masih melawan Kane. Diam-diam Galena ternyata memiliki rekan lain selain Kane, atau bisa dibilang yang satu ini adalah bosnya, yaitu pria misterius dengan Onyx Book yang sebelumnya mengawasi konflik Jump Force dengan Venoms. Galena melaporkan pada bosnya itu, sebentar lagi rencana mereka menyatukan dunia nyata dengan dunia Jump akan segera berhasil. Tentu rencana mereka ini berbeda dengan rencana Kane. 平気か、お前たち。大丈夫です。平気です。このままではまずい。連戦でみんな限界が来ている。バスター来てくれたか。 Saat ini para Venom sedang mengamuk di berbagai belahan dunia. Untuk menghentikan mereka semua, Glover memerintahkan anggota Jump Force menemukan markas para Venoms, kemudian menghancurkannya. Markas para Venom sudah dikonfirmasi berada di New York. 転送完了しました。 Mereka kemudian pergi ke New York untuk melakukan pertarungan akhir melawan para Venoms. Anggota yang dikirim ke New York adalah Piccolo, Asta, Deku, Trunks, dan Koko yang menyusul. Mereka kesulitan karena banyaknya Venoms di sana. ここまでか。無茶だ、逃げろ。 Mereka mendapat bantuan dari Goku, Luffy, dan Naruto yang baru saja tiba. Goku mengatakan mereka bertiga hampir mengalahkan Kane. Karena itulah Kane melempar mereka ke tempat lain. Dan akhirnya mereka bisa tiba di New York tepat waktu. と見ねえうちにずいぶんたくましくなったんじゃねえか。長い間留守にしちまって悪かったってばよ。ここからは俺たちも一緒だ。こいつらを片付けるぞ。 Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengalahkan semua Venoms, Kane bersama Galena muncul. Kane memerintahkan Galena melanjutkan progres rencana mereka, sedangkan ia akan bertarung seorang diri. この腐りきった世界をただただ壊したい。だったら
俺たちがそれを止める。さあ来いシャンバラット。 Ketika Kane hampir kalah, Glover muncul. Ia merebut Onyx Book milik Kane dan menyatakan bahwa Kane sudah tidak lagi ia perlukan. Glover kemudian mengungkap jati diri aslinya sebagai Prometheus. Prometheus. Selama ini ia sebenarnya telah memanfaatkan Kane untuk menjalankan rencananya. Jadi nggak heran kenapa Glover ini bisa tahu banget sama Umbras Cube, bahkan sampai membuat markas dengan nama Umbras Base, karena ia memang berasal dari dunia Umbras. Galena juga tiba-tiba menyerang Kane dan langsung menghabisinya. Prometheus memerintahkan Galena melawan para Jump Force agar ia bisa melanjutkan rencananya seorang diri tanpa gangguan. Galena telah membuat banyak replika dirinya untuk menghancurkan banyak kota di seluruh dunia. あちこちで私のレプリカたちが暴れているわ。本物の私を見つけられるかしら。ゲームスタート。 Raito lalu memberikan informasi di mana saja replika Galena muncul. Di sini Raito berperan sebagai ketua Jump Force sementara menggantikan Glover, yang aslinya adalah Prometheus. 彼らのレプリカが暴れているエリアは今伝えた通りだ。早速チームに分かれて向かうってばよ。一丁やってみっか。ああ、俺たちが全部止めてやる。 Singkat cerita, satu persatu replika Galena di berbagai belahan dunia berhasil para Jump Force kalahkan. 私はレプリカよ。 Sanji akhirnya berhasil menemukan Galena yang asli. Karena prinsip dirinya yaitu tidak akan pernah memukul wanita, Sanji hanya bisa menahan Galena sambil menunggu rekan-rekannya datang. Osokatta janeka. Luffy, Hancock, dan Koko menyusul Sanji. 行くぞ。ジオこれならどうかし。 Mereka berhasil mengalahkan Galena, namun saat itu juga muncul Prometheus. Prometheus justru melenyapkan Galena yang meminta pertolongannya, karena Prometheus merasa dunia baru yang akan dia ciptakan tidak membutuhkan dua pemimpin. プロメテウス。 Saat ini rencana Prometheus untuk menyatukan dunia nyata dan dunia jam sudah dimulai dengan lubang cacing yang muncul di berbagai lokasi belahan dunia, mulai menyerap dunia nyata. Hancock memerintahkan Luffy dan Koko untuk masuk ke lubang cacing tersebut agar mereka bisa sampai ke dunia Umbras, yaitu sebuah dunia yang terletak di antara dunia nyata dan dunia jam, karena di sanalah Prometheus menjalankan rencananya. Sementara Hancock yang dibantu Ichigo, Rukia, dan Seiya akan menghadapi Aizen dan para Venoms. Namun Aizen justru berbalik arah dengan menyerang para Venom. Ia mengatakan rencana Prometheus hanya akan merugikan dirinya. 始めようか。 黄金の矢よ、これが最後の一矢だ。 Singkat cerita, setelah mengalahkan para Venoms, Aizen memerintahkan Ichigo, Rukia, dan Hancock menyusul Luffy dan Koko ke dunia Umbras. ここはアンブラスなんか。お前ら来てたのか。 Tibanya Luffy dan Koko di dunia Umbras, di sana juga sudah ada Goku, Naruto, dan Asta. Tentu di sana juga muncul Prometheus. Ia mengungkapkan tujuan utamanya adalah memenuhi tugasnya sebagai seorang Keyman. Keyman menggunakan kekuatan Onyx Book untuk mengangkut semua kejadian di dunia jam ke dunia nyata sebagai cerita. Itulah takdir seorang Keyman seumur hidupnya. Meski hidup di dunia di antara dunia nyata dan dunia jam, mereka dilarang berinteraksi dengan keduanya. Selama ia hidup, Prometheus hanya menyaksikan kebodohan yang manusia lakukan. Hingga akhirnya ia tidak tahan menyaksikan semua itu. Prometheus memutuskan untuk menjadi pembantu manusia secara langsung, dengan cara menyatukan semua dunia menjadi satu, dan ia yang akan menjadi Tuhan di atas semuanya. これこそがキーマンの真の役目だ。人間よ、お前ごときでは私に傷一つつけられまい。 Prometheus tiba-tiba menyerang Koko dengan merebut Umbras Cube di dalam tubuhnya. Prometheus menyatakan sejak awal ia menciptakan Umbras Cube tujuannya adalah untuk mengumpulkan energi dari berbagai dunia. Karena Umbras Cube di dalam tubuhnya diambil, Koko kehilangan skill bertarungnya yang selama ini ia gunakan. Meski begitu, Koko tetap memberanikan diri melawan Prometheus. あがいてみるがいい。と、我が力。まだだ。 Singkat cerita, mereka semua sudah ditumbangkan oleh Prometheus. このまま静かに眠るがいい。 Namun Ken yang ternyata masih hidup muncul bersama Raito dan Ryuk.
Kane kemudian mencabut Umbras Cube dari tubuhnya, kemudian memberikannya pada Koko. お前ならできるはずだ。 Koko berhasil mengubah kekuatan Umbras Cube jahat berwarna gelap milik Kane menjadi kekuatan Umbras Cube putih bercahaya. Koko pun mendapatkan kembali kekuatannya. 頼んだぞ任せたってばよ Sementara itu, Vegeta, Sasuke, dan Ichigo dihalangi oleh Cell, Frieza, Toguro, dan Shishio. Sebenarnya mereka ingin menyusul Koko dan yang lain melawan Prometheus. Namun mau tidak mau, mereka harus menghadapi para penjahat tersebut. Sayangnya tidak diperlihatkan hasil dari pertarungan ini. Kakaroto, Luffy, Naruto, 任せたぞ。世界を救いやがれ。 Meski kekuatannya telah kembali, Koko masih belum mampu mengalahkan Prometheus. Goku meminta mereka semua memberikan energi pada dirinya agar ia bisa membuat Genkidama. こうか 妙な真似をお前から消し去ろう。消えろ。おめえだ Singkat cerita, setelah Koko mengulur waktu, Goku berhasil mengumpulkan Genkidama yang cukup besar. 今のは危なかった。 Namun Genkidama tersebut dapat Prometheus hindari. Tapi Goku memang sengaja tidak mengarahkannya dengan tepat ke Prometheus. Genkidama tersebut sebenarnya ia tujukan untuk Koko. Energi dari Genkidama ternyata digunakan untuk memperkuat Koko. Maka dimulailah pertarungan akhir Koko melawan Prometheus. 小賢しい真似をこれで最後だ。来い。 Singkat cerita, setelah bersusah payah dengan banyak pengorbanan dari rekan-rekannya, Koko akhirnya berhasil mengalahkan Prometheus. Prometheus lenyap bersama semua lubang cacing yang menghubungkan dunia Umbras ke dunia nyata. Diam-diam Reito mengambil sebuah Umbras Cube yang akan ia gunakan untuk membangkitkan kekuatan Death Note di dunia nyata. Sejak awal, Reito memang tidak tunduk pada siapapun. Ia hanya memanfaatkan orang-orang di sekitar untuk mencapai tujuannya. Mau itu para anggota Jump Force, Kane, Galena, bahkan Glover, atau Prometheus sekalipun. 世界をより良くするために決まっているじゃないか。そしてそのために僕は必ずデスノートの力を取り戻す。 Beberapa waktu berlalu, Trunks mengatakan meski mereka sudah berhasil mengalahkan Prometheus, Onyx Book dan banyak Umbras Cube masih tersebar di berbagai belahan dunia. Para penjahat seperti Kurohige, Frieza, dan para penjahat dari dunia jam lainnya juga masih berkeliaran di dunia nyata. Ia juga mempertanyakan hilangnya Raito pasca kekalahan Prometheus. Itu berarti masih banyak tugas yang harus para Jump Force kerjakan di dunia nyata ini. Demi menyelesaikan tugas itu, mereka menunjuk pemimpin baru untuk memimpin Jump Force, dan pemimpin baru mereka saat ini adalah Koko. Cerita berakhir dengan mereka berdua yang akan pergi menjalankan misi. Buset, itu baju nggak diganti apa? Udah jadi bos masih aja pakai kutang doang. Sebelum videonya selesai, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Rusdinur01, Zarlit yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Terima kasih juga buat Les, Reno EG, Zoe, dan Gamerstar120 yang udah gabung jadi member level Saiyan. Kalau mau nama akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lain seperti akses ke video baru lebih awal, polling khusus member, badge khusus member, dan keuntungan khusus member lainnya, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.